Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Berita ini pasti tidak disukai oleh warga Konoha, terutama fanboy daripada Hussein Gajah atau fanboy daripada Pak Yusuf Kala atau Mr. Chaplin. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa berita ini bisa bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah? Jadi guys, baru-baru ini Gajah Hussein lagi-lagi dia melawak gitu ya. Kalau saya perhatikan, dia tuh jadi pengamat, tapi pengamat abal-abal gitu ya. Karena baru-baru ini dia mengatakan intelijen Iran itu lebih hebat daripada intelijen daripada Israel dan Amerika. Wow. Kemampuan intelijen Iran yang ternyata lebih siap dibandingkan intelijen Amerika. 10 radar paling canggih milik Amerika yang ada di kawasan hancur, termasuk radar-radar penting yang ada di Israel. Saya nggak tahu dari mana ya Gajah Hussein dapat informasi seperti ini. Jadi dia mengatakan intelijen daripada Iran itu lebih hebat daripada intelijen daripada Amerika. Wow, wow, wow. Ya, pendukung daripada Gajah Hussein sangat senang mendengarkan informasi ini. Tapi orang yang berpikir rasional akan muntah mendengarkan informasi ini. Kenapa? Kalau kita berpikir logis sedikit saja gitu ya, nggak usah terlalu jenius gitu. Kalau intelijen daripada Iran itu lebih hebat, kenapa Ayatollah Khamenei meninggal? Kenapa? Kenapa coba? Ya, bayangkan nih kalau misalnya intelijen daripada Iran itu mengetahui rencana pembunuhan Ayatollah Khamenei, kenapa Iran itu membiarkan gitu ya? Kenapa mata-matanya membiarkan atau kenapa intelijennya membiarkan gitu? Ini kan ada pertanyaan besar ya. Jadi kalau intelijen daripada Iran itu lebih hebat daripada Amerika, kenapa mereka nggak mengetahui? Kan ini secara logika gitu. Ini logika sederhana. Kenapa sih logika sederhana seperti tidak diketahui oleh warga Konoha? Saya tuh kesel banget ya dengan warga Konoha yang IQ-nya setara gorila gitu ya. Yang mengatakan seperti ini bukan saya guys ya, tapi Pak Rui Hasan. Jadi kalau marah, jangan marah ke saya. Marahlah sama Pak Rui Hasan. Jadi hal sepele seperti ini tidak kita sadari gitu ya. Orang yang idiot sekalipun, orang yang gila sekalipun tahu bahwa intelijen Iran itu lebih bodoh daripada intelijen Amerika dan Israel. Kita melihat hasilnya coy, bukan berdasarkan opini gitu ya. Kita lihat datanya gitu, harus baca data. Saya yakin Gajah Hussein ini susah gitu ya, susah baca data gitu ya, payah gitu ya. Kalau saya perhatikan. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kalau data-data daripada Gajah Hussein ini atau opini daripada Gajah Hussein ini lucu gitu ya, menggelitik, ngaco gitu ya. Kenapa media-media di Konoha itu senang mengundang daripada Gajah Hussein ini? Senang banget gitu. Walaupun datanya ngaco, walaupun pengamat abal-abal gitu. Kenapa? Jadi yang saya salahkan itu bukan Gajah Hussein ya. Jangan berpikir saya menyalahkan Gajah Hussein di sini ya. Jadi yang saya salahkan itu masyarakat kita. Lah, kok masyarakat kita? Apa hubungannya? Ada korelasinya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian, Mr. Chaplin konon katanya terbang ke Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapain dia ke Timur Tengah? Apakah melayat orang Iran yang sudah banyak meninggal? Apakah ke kuburan Ayatollah Khamenei? Apakah ziarah ke kuburan daripada Ali Reza, komandan IRGC yang baru meninggal baru-baru ini? Kenapa Mr. Chaplin pergi ke Timur Tengah? Apakah dia berencana mendamaikan Iran dengan Israel? Apakah dia berusaha mendamaikan Amerika dengan Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini namanya senjata makan tuan bagi Mr. Chaplin kalau pergi ke Timur Tengah? Apakah ini buang-buang waktu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar fakta yang sebenarnya, maka warga Konoha akan banyak kejang-kejang keloncotan berjemaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Tes. Ternyata setelah saya riset, kenapa Gajah Hussein ini selalu diundang di televisi itu? Alasannya itu bukan karena dia netral, bukan karena dia jenius, bukan karena dia mengerti data, bukan karena informasinya akurat, bukan. Tapi karena view. Nah, ya lagi-lagi view. Kalau Gajah Hussein ini diundang, maka view banyak. Saya tidak menyalahkan medianya, karena saya konten kreator. Saya mengerti ya dapur daripada media. Mungkin media berpikir, ya walaupun data daripada Gajah Hussein ini ngaco, ya setidaknya kan banyak penontonnya. Daripada kita ngundang, katakanlah misalnya Ray Konoha misalnya. Kita undang Ray Konoha, nanti yang nonton paling 3 biji gitu ya. Atau 5 ekor gitu. Mohon maaf ya. Sehingga tidak diundang gitu. Itu kejamnya media yang ada di Konoha guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini masuk akal atau tidak? Saya tidak berpihak di sini ya. Kita nggak boleh melihat media itu hitam putih. Nggak boleh. Mereka juga punya pertimbangan kok. Mereka punya karyawan kok. Kebetulan saya nggak punya karyawan ya. Maksudnya karyawan dalam bikin konten itu saya nggak punya karyawan. Saya ngerjain sendiri, saya ngedit sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga saya nggak butuh ngegaji karyawan. Sementara media-media seperti TV OON ya, TV-TV lainnya yang ada di Konoha, mereka butuh yang namanya fulus, view gitu ya. Sehingga ada untuk gaji karyawan. Jadi yang diundang oleh TV-TV yang ada di Konoha itu siapa kira-kira yang banyak penontonnya, bukan siapa kira-kira yang netral. Enggak, bukan itu tujuan daripada rata-rata ya, enggak semuanya tapi disclaimer on ya, rata-rata media yang ada di Konoha itu ya mereka nggak peduli yang data Gajah Hussein ngaco, yang ya analisisnya ngaco, analisisnya bikin muak gitu ya, bikin muntah gitu. Jadi kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini ya, dari pengamat donasi jadi pengamat abal-abal. Jadi profesinya sekarang udah beda guys, udah ganti. Dari pengamat donasi, pemerhati donasi, hunter donasi, jadi pengamat abal-abal. Jadi ini jomplang sekali ya. Saya tidak menyalahkan Gajah Hussein di sini ya, tapi saya menyalahkan masyarakat kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita sukanya seperti Gajah Hussein? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh IQ? Apakah ini dipengaruhi oleh cara berpikir kita? Ya, sangat dipengaruhi. Jadi di Konoha itu, mereka nggak peduli faktanya benar atau salah. Yang penting menyenangkan gitu ya. Nggak peduli apakah datanya akurat atau tidak, nggak peduli. Yang penting menyenangkan. Sesuai dengan isi hatinya gitu ya. Sesuai dengan yang ada di pikirannya. Makanya kalau kita perhatikan di Konoha itu, kalau narasumber itu berbeda pendapat gitu ya, pola pikirnya beda dengan penonton, maka penonton biasanya akan mengatakan, kok ini bodoh banget ya. Sebenarnya yang bodoh itu bukan narasumbernya, tapi kita aja sebenarnya yang bodoh gitu ya, nggak menerima fakta gitu ya, data gitu ya. Jadi kalau nggak sesuai dengan kriteria kita, kalau ada tes. Kalau ada narasumber yang tidak sesuai dengan pikiran kita, apa yang kita mau, ya nggak berpihak sama kita, maka kita akan kata-katain bodoh. Jadi di Konoha itu kecerdasan seorang itu ditentukan oleh keberpihakan, bukan karena dia netral, jujur, enggak. Warga Konoha itu nggak peduli lu jujur, lu netral, nggak peduli. Ya, yang ada di pikiran mereka itu, kalau saya perhatikan itu keberpihakan. Kalau saya berpihak sama gajah, saya berpihak pada Iran, walaupun
Iran itu porak-poranda, walaupun Iran itu kalah, walaupun intelijen daripada Iran itu bodoh, maka saya akan dikatain jenius gitu. Jadi kejeniusan seseorang di Konoha itu karena keberpihakan, bukan karena kejujuran. Ya, makanya kalau misalnya ada yang mengatakan, ya banyak tuh yang ngata-ngatain saya, lu kok lu bahas yang ringan-ringan aja, kok lu nggak pernah bahas sains ya, boro-boro bahas sains, bahas yang ringan-ringan aja, susah ya kan. Boro-boro saya belajar tes, boro-boro saya bahas sains ya kan. Coba kalau saya bahas metafisika di sini, pasti banyak yang ngantuk gitu ya, pasti banyak yang nggak suka, apaan sih ngomong metafisika, nggak enak banget ya topiknya, akan di skip gitu. Jadi kita sebagai konten kreator tuh kalau boleh curhat ya, kita pusing sebenarnya. Pusingnya itu kalau kita bahas yang berat-berat, nggak bakalan laku videonya. Tapi kalau kita bahas yang ringan-ringan, ya videonya laku gitu, renyah gitu, seperti gorengan gitu ya. Tapi nggak terlalu berkualitas gitu. Gorengan itu kan enak ya, renyah, tapi nggak bagus bagi kesehatan ya. Ibarat makanan itu ya, makanan yang paling punya vitamin tinggi itu kan yang pahit-pahit ya. Ikan misalnya, ikan nggak terlalu enak gitu ya. Kita sukanya itu gorengan gitu ya, bakso gitu. Jadi lapar gue, lapar makan bakso. Jadi kita itu suka yang junk food gitu ya, makanan sampah. Informasi juga kita lebih suka informasi sampah, junk food, hoax ya, biasa disebut dengan hoax. Walaupun itu ngebohong, nggak peduli, yang penting berpihak pada gue gitu. Jadi yang saya salahkan itu pola pikir masyarakat kita. Masyarakat kita itu terlalu hitam putih. Ya mereka melihat Israel itu jahat ya, kemudian Iran itu suci. Nah, titik itu aja, nggak ada warna yang lain, hitam dan putih ya. Israel dikatain hitam ya. Kemudian Iran itu dikatain putih, artinya bersih, suci gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dan beragama? Ya. Karena kita itu kan menganggap bahwa Nabi itu kan suci gitu ya. Nabi tertentu yang ada di Konoha itu kan suci gitu ya, nggak punya salah. Padahal ya bisa aja ada kekurangannya kan. Sehingga kita terbiasa berpikirnya itu hitam putih. Ya, agama juga kan seperti itu ya. Percaya nggak percaya harus percaya. Cukup imani saja, nggak usah banyak tanya. Ya, nggak usah protes. Jadi nggak ada warna yang lain ya. Kalau saya mengatakan bahwa cuman agama kita masuk surga, ya maka jangan pertanyakan, cukup imani saja gitu. Kalau diprotes, maka kita akan dikatakan sesat. Jadi tradisi semacam inilah ya sebenarnya yang mempengaruhi kita berpikirnya hitam putih tanpa kita sadari ya. Ini susah guys ya, susah menyelesaikan masalah ini. Gimana supaya masyarakat kita itu berpikirnya itu tidak hitam putih gitu? Apa yang jadi permasalahan? Kalau boleh jujur ya, tapi jangan diturutin ya. Jangan diikutin apa yang saya katakan ya. Ini hanya keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, ya kita harus fokus berpikir secara rasional. Kemudian kita bacanya itu jangan cuma baca kitab suci doang. Boleh kita baca kitab suci, tapi baca novel science misalnya gitu ya. Seperti novel saya misalnya, ini novel science kan. Ini banyak sainsnya nih ya. Banyak banget sainsnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kok lu bahas yang ringan-ringan, lu nggak pernah bahas sains. Nah, di buku saya ini saya bahas sains, guys. Sainsnya itu bener-bener sains gitu ya. Ilmu gitu, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Gak percaya nanti baca bukunya ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kita itu lebih suka dengan hal-hal yang ringan-ringan gitu ya. Nggak terlalu suka yang berat-berat gitu ya. Filosofi nggak suka gitu. Filsafat kita haramkan, sehingga kita susah maju. Kemudian kita juga kekurangan gizi ya. Masyarakat itu kan banyak yang stunting ya. Saya yakin ya konten kreator yang ada di Konoha juga banyak yang stunting ya. Ya mungkin saja saya gitu ya. Saya nggak suci guys. Saya tidak mengatakan saya suci. Karena gini ya, orang tua saya juga waktu saya kecil itu kekurangan guys. Satu berasal dari keluarga yang sangat-sangat miskin ya. Rumah saya dulu
waktu di kampung itu seperti pekarangan ayam gitu ya. Maksudnya seperti kandang ayam gitu ya. Ukurannya itu nggak gede guys, cuma 3 kali 3 meter. Ya, cuman dapurnya doang gitu ya. Nggak punya teras gitu. Kalau sekarang mah udah berubah ya. Ya lumayan lah ya gitu ekonominya, ekonomi orang tua saya gitu. Tapi dulu nggak. Nah, boro-boro beli makanan kan. Ya. Cuman saya itu sangat penasaran. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya itu kutu buku ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu paling cerdas ya. Tapi waktu saya sekolah dulu tuh, saya lebih suka baca buku sains gitu ya. Atau novel saintifis gitu ya. Novel yang ada sainsnya gitu ya. Ada datanya gitu ya. Saya lebih suka itu ya. Biasanya ya. Sangat tertarik ya dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu yang mempengaruhi guys ya. Gizi juga mempengaruhi. Orang tua saya juga dulu waktu saya kecil miskin guys. Jadi boro-boro mikirin gizi ya kan. Dan saya yakin ya orang-orang seperti saya itu banyak di Konoha gitu. Gizi buruk. Sehingga kita dalam berpikir itu susah gitu ya. Gizi mempengaruhi guys. Mempengaruhi IQ. Mempengaruhi kognitif. Makanya berkali-kali saya mengatakan, pemuka agama di Konoha itu ya kognitifnya, kemampuan kognitifnya itu setara dengan anak SMP di negara maju. Kenapa? Karena dulu kita kekurangan gizi waktu kita kecil. Rata-rata kan kita itu berasal dari keluarga miskin ya. Kalau boleh jujur ya, nggak semuanya tapi rata-rata kan. Mohon maaf ya, kalau ekonomi sudah miskin itu kan boro-boro mikirin gizi ya kan. Ya, yang ada apa? Yang ada yang kita tuh luntang-lantung apakah besok makan atau tidak. Yang penting ada makanan. Ya, boro-boro mikirin gizi. Itu mempengaruhi guys ya. Sehingga kita stunting, kemampuan kognitif kita berkurang. Kalau kita bahas tentang sains, bahas yang berat-berat, filosofi, kita nggak suka ya. Kita lebih suka bahas yang ringan-ringan gitu ya. Yang lucu-lucu gitu. Jadi kadang-kadang saya juga berusaha bikin konten saya itu ringan supaya apa? Supaya bisa diterima semua kalangan ya. Orang yang pengen serius ya, yang bahas sains, data, dan juga yang seperti warga Konoha kebanyakan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Mr. Chaplin? Kenapa Mr. Chaplin pergi ke Timur Tengah? Apakah dia cari mati di sana gitu? Apakah ini senjata makan tuan bagi Mr. Chaplin? Apakah dia mendamaikan? Enggak guys. Jadi dia pergi ke Timur Tengah itu dalam rangka PMI Palang Merah Indonesia. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma modus doang? Apakah ada agenda lain gitu? Apakah ada bantuan gitu? Jadi kalau saya perhatikan ya, Iran itu kan sudah mulai open donasi kan. Makanya saya kesel banget dengan dubes Iran. Sementara kapal tanker Konoha masih ditahan di Selat Hormuz. Lalu ya dengan seenak jidat ya dubes Iran open donasi. Ini tidak adil menurut saya pribadi. Ini tidak fair guys. Ya harusnya dipulangin aja tuh dubesnya. Kalau enggak ya apa ini kan apa benefitnya ya kan kita berteman dengan Iran ya kan. Kalau mereka menganggap kita itu bukan seiman gitu ya. Kalau kita menganggap bahwa cinta kita terhadap Iran itu bertepuk sebelah pantat ya kan. Jadi Mr. Chaplin pergi ke Timur Tengah itu ya dalam rangka inilah ya bawa nama PMI ya, kemudian ngebantu katanya, ngebantu warga sipil yang ada di Iran. Saya nggak tahu apakah yang dibantu itu IRGC atau masyarakat sipil. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau Iran sekarang sudah open donasi, itu artinya mereka sudah kekurangan duit. Itu buktinya guys. Walaupun banyak mengatakan, oh enggak. Karena pejabat Iran kan terbiasa berbohong. Makanya saya itu skeptis gitu ya dengan pejabat Iran ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya tidak berpihak di video ini. Saya benar-benar telah sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.